King Gerung pernah berkata, ketika kita memutuskan kita sudah bisa berpikir, berhenti mengkonsumsi pikiran orang lain. Kita mulai memproduksi pikiran sendiri. Hanya itu modal untuk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Imelda dan teman saya Risma, Aditya. Tidak usah bertunggu lama-lama karena kalau menunggu dia itu sudah pasti dinikahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian organisasi dan manfaat organisasi. Pengertian organisasi adalah pembentukan hubungan otoritas yang efektif di antara pekerjaan dan tempat kerja yang dipilih agar kelompok dapat bekerja sama. Bahwasannya, organisasi juga salah satu media pembelajaran yang tidak hanya didapatkan di ranah perkuliahan, namun organisasi juga mampu didapatkan di luar ranah perkuliahan. Dan manfaat organisasi dapat meningkatkan berkomunikasi dengan baik secara individual maupun universal, mampu menambah dan memperluas relasi baik skala organisasi maupun skala internasional. Terima kasih. Selebihnya akan dilanjutkan oleh Aditya. Manajemen adalah proses pencernaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi seperti manusia, uang, dan waktu. Kemudian efisien dan efektivitas. Keduanya berkaitan erat dengan yang namanya manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan efisien dan efektivitas? Efisien itu adalah keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya untuk sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah ukuran sejauh mana kegiatan untuk mencapai hasilnya. Nah, terus apa sih perbedaannya? Efisiensi itu adalah fokus pada tugas untuk mencapai secara optimal, menggunakan sumber daya semisal mungkin. Kemudian efektivitas adalah fokusnya itu pada apa yang ingin dicapainya, misalnya sebuah kegiatan yang telah ditetapkan. Baik, selebihnya akan dilanjutkan oleh Risma. Baik, fungsi dan proses manajemen. Fungsi dan proses manajemen menurut George R. Terry terdiri dari 4, yaitu planning, organizing, executing, controlling. Planning merupakan sebuah pengorganisasian yang membagi tugas kepada beberapa sumber yang ada. Tujuannya agar mampu untuk mengatur sumber daya serta mempermudahkan koordinasi menjadi lebih baik. Executing merupakan sebuah pelaksanaan di mana perusahaan berjalan secara efisien sesuai dengan rencana yang telah diorganisasikan dengan baik. Controlling yaitu suatu proses pengawasan atau pengontrolan di mana suatu perencanaan sudah berjalan atau tidaknya. Bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen terdiri dari 4, yaitu manajemen pemasaran, manajemen finansial, manajemen distribusi, manajemen produksi. Manajemen pemasaran melakukan pemasaran perlu kreativitas dan inovasi, sedangkan manajemen finansial yaitu menjaga keuntungan perusahaan sesuai anggaran. Distribusi seperti mengatur alur distribusi produk konsumer. Produksi menjaga ketersediaan bahan baku dan produk. Baik, selebihnya akan dilanjutkan oleh Aditya. Tingkatan manajer dan tanggung jawab. Yang pertama, manajemen puncak. Manajemen puncak adalah level tertinggi dalam hierarki. Tingkat ini memiliki otoritas paling tinggi dalam mengendalikan perusahaan, mengambil keputusan strategis, dan juga mengarahkan visi perusahaan seperti jabatan CEO, CFO, COO. Presiden dan direktur tugas dan fungsinya yaitu mengatur visi dan arah perusahaan, mengambil keputusan,